Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nurul Farawansah, NIM E2019-2288. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu barang-barang yang dihasilkan dan dikonsumsikan sendiri. Seorang petani dapat menanam padi dan menggunakan sebagian hasilnya untuk dikonsumsikan sendiri. Seseorang pada waktu luangnya dapat memperbaiki mobilnya sendiri, atau memperbaiki sepatu, mengecat rumahnya, dan sebagainya. Nah, semua ini termasuk sebagai unsur dari pendapatan menurut definisi dari Henry Simons. Untuk negara-negara yang sedang berkembang, aktivitas-aktivitas yang tidak melalui pasar jauh lebih banyak daripada di negara-negara yang sudah maju, karena administrasi perpajakan yang masih kurang baik dan karena sulitnya penilaian dari transaksi yang tidak melalui pasar. Maka dalam kenyataannya, nilai barang-barang yang dihasilkan dan dikonsumsikan sendiri tidak dimasukkan sebagai unsur pendapatan. Yang kedua, rumah yang didiami sendiri. Unsur lain dari pendapatan menurut Henry Simons adalah rumah yang didiami dan dimiliki sendiri. Seseorang yang mendiami rumahnya sendiri akan menerima manfaat dari rumah tersebut, dan seharusnya manfaat tersebut dimasukkan dalam komponen pendapatan. Pada prakteknya, rumah yang didiami sendiri tidak dihitung sebagai komponen pendapatan untuk tujuan pengenaan pajak penghasilan, walaupun pada prinsipnya manfaat rumah yang didiami sendiri dapat dihitung nilainya dengan cara menghitung input reni, yaitu dengan cara mendasarkan pada nilai sewa dari rumah yang sejenis. Yang ketiga, penggunaan barang-barang tahan lama dan keuntungan modal. Penggunaan barang-barang yang mempunyai unsur kegunaan yang lama seperti alat-alat rumah tangga, kursi, meja, dan sebagainya adalah merupakan komponen dari pendapatan menurut Henry Simons. Akan tetapi, kesulitan dari penentuan nilai jasa barang-barang tersebut tidak dimasukkan sebagai komponen pendapatan untuk tujuan pemungutan pajak penghasilan. Begitu juga keuntungan modal atau capital gains yang terjadi pada suatu waktu tertentu tidak semuanya dimasukkan sebagai komponen pendapatan untuk tujuan pajak. Yang terakhir, pengaruh pajak penghasilan terhadap jam kerja. Pajak perseorangan yang disebut dengan pajak lump sum mengurangi pendapatan setiap orang dalam jumlah yang sama. Oleh karena pajak tersebut tidak mempengaruhi harga relatif dari barang dan jasa yang ada secara langsung, maka pajak ini hanya mempunyai efek pendapatan income effect. Pada diagram di makalah tersebut dapat dilihat bagaimana pengaruh pajak perseorangan terhadap keputusan seseorang dalam mengalokasikan waktunya antara bekerja dengan waktu luangnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.